Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Baik, untuk masalah ini kita akan coba membahas tentang saya ada suatu dataset ya. Saya ambil dari suatu dataset di sini tentang dataset tentang di perusahaan di asuransi ya. Perusahaan asuransi. Jadi di perusahaan asuransi itu eh, bagaimana bagian asuransi itu juga memprediksi kira-kira nanti eh, dari nasabah atau dari customer itu kira-kira kita akan membayar berapa sih gitu ya. Jadi untuk memperkirakan itu mereka juga bisa membuat sebuah sistem, yang dilengkapi dengan uh, algoritma ya. Jadi kita mencoba isinya gitu deh. Oke, jadi seperti ini deh. Oke, yang pertama adalah um, oke, yang pertama ya. Jadi kita langsung ke codingnya saja ya, codingnya dari Python ya. Barangkali ada kalian yang bagian programmer yang dimasukkan ke dalam website itu di Pythonnya nanti bisa memanfaatkan minimal paham apa yang mungkin saya bahas di sini ya. Yang pertama seperti di Python itu kita mempunyai uh, yang namanya library pandas ya. Ya, pandas seperti ini ya. Nah, oke, pandas digunakan untuk ketika kita mau mengambil data, menghubungkan dengan datanya, gitu ya. Nah, data. Jadi ini ada file path-nya, oke, file path-nya. Jadi path-nya bisa ambil di URL, bisa juga ambil di kalau kita lokal komputer kita ya kita ambil di tempat kita. Contoh saya pakai di tempat kita aja biar cepat karena kalau pakai URL mungkin jaringannya agak lambat, mungkin agak terganggu juga sih. Nah, Maaf Pak Hasan, tidak kelihatan yang diketik apa semua. oke. Eh, Sinyalnya agak lemah nih Pak. Oke. Tapi bisa jalan nggak ya? Bisa nampak nggak ya? Enggak. Nggak nampak ya. Baik, jadi seperti ya. Jadi kita ambil dulu di suatu dataset gitu kan, baik di website atau apa. Nanti kita masukkan ke dalam suatu website. Jadi kita website itu sekalian secara tidak sadar itu seperti mau pakai Shopee, mau pakai di Bukalapak, mau pakai Facebook, itu semuanya dimasukkan model-model data science seperti ya algoritma. Jadi harus terbiasa. Jadi enggak sekedar kita itu yang kalian kenal mungkin sekedar hapus, import, update gitu ya. Tapi sekarang itu sudah pelaporannya sudah advance. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi gitu deh. Oke. Nah, uh, oke, pertama adalah ini saya datasetnya kita ambil dari read CSV ya. CSV sebenarnya nggak harus CSV ya, ini bisa tergantung tergantung dari jenis database yang kita pakai gitu. Tapi saya mencontohkan menggunakan CSV karena CSV lebih ringan untuk dipakai gitu. Oke, coba saya tes di sini ya. Oke, ini masih loading ya, jangan khawatir. Sebentar. PD resepsi import pandas PD file set. Kita cek dulu ya.
file path-nya. Oke, dana SCB, data SCB. Nah, kita cek dulu deh. Datasetnya ada di medical insurance CSV, oke, betul. Medical insurance. Oh, bukan SC, kebalik nih, sorry, typo di sini. Oke, kita run lagi. Oke, sudah connect. Nah, kita lihat isi datasetnya. Nah, isi datasetnya ini, isi datasetnya apa sih itu ya, kita cek dulu. Nah, datasetnya yang saya punya itu adalah saya ambil dari internet ya. Itu ada 2772 entries, oke kan. Nah, kemudian ada berapa kolom? Ada 7 kolom. Ada X, ada sex, BMI, children, smoker, region, charge. Jadi rencananya adalah datasetnya kita akan memprediksi berapa biaya yang kemungkinan akan diberikan oleh asuransi, ya, insurance. Jadi kalau ada seorang nasabah datang itu kira-kira apa namanya, kita harus save berapa sih untuk biaya nasabah yang datang gitu dia. Nah, itu kan nggak bisa sembarangan ya untuk bagian orang yang bagian asuransi, terutama yang kesehatan. Jadi kita harus cek. Nah, karena datanya di sini adalah sebentar, kita cek di sini di f.head. Nah, datanya di sini seperti ini ya. Jadi datanya kalau kita sebagai analisator atau data bagian data, kita lihat datanya ini cukup berantakan ya, cukup berantakan. Dimana di situ nggak semuanya angka, gitu ya, nggak semuanya angka. Ada berbentuk string ya, atau teks. Nah, tugasnya adalah merubahnya nanti. Oke, mudah-mudahan nanti bisa waktunya nih. Nah, kemudian kita cek lagi ya, umur, kemudian jenis kelamin, BMI. BMI itu apa? BMI itu adalah body mass, body mass. Oke. Jadi ada BMI atau BMI. Jadi BMI di sini body mass index ya. Uh, ya, body mass index. Jadi setiap orang itu mempunyai data BMI. Jadi dia nanti uh, dari segi berat badannya, tinggi badannya itu dia ideal atau enggak. Semakin dia berat badannya besar, itu dia semakin resikonya besar gitu ya, resikonya besar dalam hal asuransi. Makanya di asuransi itu ada BMI. Dari data WHO gitu ya, atau WSO bagian kesehatan itu, BMI itu dia pertama adalah datanya itu kalau dia kurang dari 18, ya, ini ada kurang 18 itu dia artinya kurus ya. Oke, itu dia. Oke, 18 sampai 25 itu artinya dia ideal atau normal gitu, normal. Kemudian kalau dia 25 sampai nilainya sekitar 30-an itu dia sudah masuk ke gemuk atau ini ya, mau masuk ke ini overweight gitu ya. Kemudian kalau di atas 30 gitu ya, di atas 30 itu dia nanti masuk obesitas. Nah, obesitas. Nah, data tentang BMI ini sangat penting untuk bagian asuransi ataupun data tentang di rumah sakit ya, di hospital. Ini sangat penting. Mungkin kita bisa main-main sedikit sih ya. Ya, BMI itu apa sih ini ya? BMI itu begini dia rumusnya, itu adalah formulanya adalah berat, oke ya, kemudian
kemudian berat dibagi dengan tinggi badan seseorang. Ya, tinggi kemudian dikali dengan tinggi. Ya, semua gitu aja sih rumusnya. Nah, contoh ya, ya, contoh umpamanya saya ada tinggi ya, kemudian ada beratnya. Umpamanya tingginya siapa ya? Kalau saya aja lah ya, saya tingginya sekitar 180 ya, cukup cukup tinggi ya. Kemudian berat badannya ini sekitar 70-an, 72 ya. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, berat sama tinggi. Oke. Nah, kemudian eh, kalau kita masukkan ke rumus itu ya, rumus itu berarti gini. Ini ada BMI. Saya turunkan dulu nggak nampaknya. Oke, ini BMI. Kalau BMI itu dia kurang dari 18 gitu ya, kurang dari 18 itu dia nanti akan masuk ke print kurus gitu ya. Oke, kurus. Nah, kemudian ada ini aja, saya copy aja biar cepat nih. Oke, saya pastekan di sini. Nah, kemudian kalau elif ya, elif yaitu kalau dia lebih besar dari 25 poinnya itu ya, 25. Kemudian dan posisinya kan dia 18 sama 25 ya. Ini 18 berarti lebih besar dari 18. Kemudian N BMA ini kurang dari 25. Oke, print, kemudian ini saya tuliskan ideal. Nah, kita tulis coding itu tinggal kita copy paste ya. Kalau seandainya ada yang sama ya, copy paste aja save. Nah, oke, selesai ini kan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini 25, kemudian di sini berapa? 30. Ya, gitu ya. Selain dari itu pakai else. Oke. Kemudian print, saya pastikan ya. Oke, kita main cepat aja. Nah, kemudian kalau enggak berarti dia nih obesitas. Nah, kayak gini ya. Oke, ini aturannya dari WHO itu seperti ini. Ini kita nggak pakai, ini saya nonaktifkan. Kemudian sudah kayak gitu deh. Coba kita cek ini. Nah, ini ya, kurus kurang dari 18, bisa 18, 20, 25. Oh ya, gitu ya. Jadi kalau dari tinggi badan 180, beratnya 72, termasuk kurus nih. Ya. Tingginya 180. Sorry, bukan 180 ya, 180 cm. Berarti kita buat ini pakai meter ini. Ya, pakai meter. 1,8 meter. Nah, gitu ya, ideal. Ya, kalian bisa coba sih ya. Kalau badan umpamanya dari badan kalian ya, umpamanya tingginya berapa ya? 155 ya. Kalau cewek ya, cewek biasanya berat badannya sekitar 50 gitu ya. Kalau 50 itu nanti masuk di data asuransi itu apa termasuk ideal gitu deh. Ya, ataupun kalau kita lihat lagi ya, tingginya ternyata dia masuk beratnya sudah 65 kilo gitu ya, 65 kilo berarti masih masuk ideal. Nah, itu data yang nanti akan masuk di pihak asuransi gitu ya. Oke, ini hanya sekilas saja ya. Oke. Terus selanjutnya, nah dari data set ini kita harus menampilkan eh, kita ingin menampilkan datanya ya, menampilkan datanya di dalam suatu website. Nah, kita contoh mau menampilkan data apa sih gitu ya. Nah, contoh saya menampilkan tentang seks atau jenis kelamin. Oke, tadi jenis kelamin seperti ini deh. Nanti kalau waktunya lebih dekat ya. Oke. Nah, oke, terus ini contohnya jenis kelamin. Kemudian titik value count.
value const, kemudian sorry, nah saya perbuat tutup. Nah, data ini. Nah, kita ketahui dataset yang kita mulai miliki itu adalah male sama female gini. Dan nanti kalau kalian umpamanya punya tesis atau disertasi untuk lihat datanya, kita nggak capek-capek sih menggunakan Excel ini. Kita langsung kedetek di sini menggunakan Python. Jadi pengembang developer programming itu dia banyak menyukai pemrograman Python. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini jadi dari dataset kita punya laki-laki 1400, female-nya ada 1300 gitu. Nah, bagaimana kalau dia children-nya? Ya, atau ini kan data kita ada apa? Ada umur, jenis kelamin, BMI, children, smoker, region, charge. Oke. Nah, pokoknya children. Dataset yang dimiliki oleh asuransi itu kita harus bisa melaporkan informasi ya secara detail. Nah, oke, kita lihat dari children. Ini kita tinggal panggil aja di sini. Children. Ya, children. Dalam arti dia punya anak berapa gitu dia. Children. Dia sudah punya anaknya berapa. Nah, itu juga pertimbangan dari pihak asuransi. Nah, oke, ternyata dari data yang dimiliki oleh perusahaan insurance itu, oh ternyata customer kita itu mempunyai paling banyak sih kebetulan ini mempunyai 5 anak ya. Jadi mempunyai 5 anak. Oh gitu, paling banyak paling besar itu adalah tidak punya anak gitu. Nah seperti itu ya. Sama juga ya kalau kita mau oke, kita mau ngasih informasi ke manajer, kita mau ngasih manajer ke bagian apa lagi ya, wilayah nasabah kita berada di wilayah mana saja. Ini contohnya di region, wilayahnya mana aja. Oke, ini tinggal kita cek di sini, kita tuliskan gitu, simple aja. Jadi kita nulis coding itu kadang nggak pusing-pusing kali sih ya. Ya kita ada main copy paste aja. Nah, oke. Oh kita ada southeast, southwest, northwest, northeast dan seterusnya. Oke, gitu datanya seperti itu. Nah, terus apalagi yang dibutuhkan ketika kita mau menyiapkan suatu informasi. Oke, nah informasi dengan Python itu biasanya menggunakan library matplotlib. Ya, matplotlib. Jadi matplotlib seperti ini. Kita import. Kemudian ini namanya plotlib. Kemudian ini ada pyplot. Kemudian ini kita kata gambar aja. Ya, gambar. Nah, kemudian gambar feature, terus kita nampilkan di dalam website fix size-nya. Kita perhatikan untuk size-nya, ukuran gambarnya fix size. Nah, kemudian kita isi 12,7 lah. Terus kita pakai apa ya? Jadi matplotlib itu ada banyak ya. Ada bar, ada line, ada scatter. Oke, kita pakai yang scatter aja. Oke, scatter. Kemudian apa yang mau kita tampilkan, informasi yang kita berikan. Contoh saya mau memberikan tentang umur. Oke, kita berikan tentang umur. Kemudian umur kita dengan biaya ya. Kita kan ke charge-nya ya kan. Charge. Oke, ke charge. Nah, kemudian kita kasih color ya. Color sama dengan kita kasih yellow sama yellow green. Nah, oke, gini. Fix size, visual scatter. Oke, kita cek deh. Run sekali lagi. Nah, oke, kita lihat gambarnya di sini. Nah, dataset yang kita berikan informasi gitu ya. Nah, di sini ada umur ya. Ini ada umur, kemudian ini ada
charge atau biaya. Tapi biaya ini dalam bentuk 10.000, 20.000 dalam bentuk dolar. Ya, dalam bentuk dolar ini. Nah, ini dalam umur. Kalau kita lihat datanya ini sih, datanya agak berantakan. Ya, ada yang mengumpul di sini, kemudian ada yang mengumpul di sini, kemudian ada yang mendekati di sekitar 10.000 semua. Oke, di sekitar 10.000. Nah, ini 10.000 ya. Mungkin kalau di rupiah, mungkin sekarang lagi rencana untuk remunerasi ya. Pengurangan nol ya, mungkin 10.000 sama dengan 10 juta ini. Nah, ini kita lihat itu datanya dia kebanyakan mendekati di 10 ribuan ya, di bawah 10 ribuan. Jadi dia pun semuanya mendekati eh, di arah ke sini deh. Oke. Nah, di atas ini nanti termasuk ini data yang outlier, data yang tidak wajar, outlier. Nah, oke, kayak gitu. Nah, sekarang apa yang perlu kita buat lagi ya? Nah, kita coba perbaiki satu-satu datasetnya dulu. Nah, ini dataset. Seperti ini ya. Ini ada huruf-huruf. Oke, kita dalam data science atau machine learning ataupun data mining ataupun artificial intelligence ketika membutuhkan algoritma, ini data ini harus dirubah ke angka semua sih. Contoh di chartsnya ini kan, chartsnya ini kita sederhanakan. Ya, kalau kita ambil eh, 2 digit di belakang koma itu ya, 2 digit di belakang koma. Saya copy paste ini. Oke, charts. Nah, charts ini saya copy paste lagi ya. Nah, ini sama dengan kemudian saya pastekan lagi. Nah, kita ambil round dalam kurung 2 ya. Kemudian oke, kita cek ya. Cek di FTT ada salah tulisnya. Chartnya pakai SO, pakai S ya. Sorry, ini pakai S. Kita harus enggak ini sih kadang lupa ya. Charts namanya harus sama persis. Kalau tidak sama dia nggak kebaca. Oke, itu basic programmer. Nah, df charts. Nah, ini saya coba menyederhanakan 2 digit di belakang command charts pakai round gitu dia. Nah, oke. Dataset itu kalau kita mau fair gitu ya, dataset mau fair, kita mau hasil yang bagus gitu, dataset kadang kita butuh melakukan eh, membuat fair data dulu. Nah, di antaranya adalah mengacak data. Kalau ini kan urutannya sama gitu ya. Ya, kalau di materi Python itu mengacak data kita bisa menggunakan shuffle. Ya, itu dengan cara from dia bagian dari escalon. Dia bagian dari escalon. Kemudian details, kemudian kita import, kemudian kita pakai shuffle. Nah, seperti ini. Nah, kemudian datasetnya kita masukkan kita buat nama sendiri. Contoh saya kasih nama ini adalah data yang sudah diacak. Data yang sudah diacak, kemudian ini ada shuffle. Terus data yang diacak itu adalah data namanya df karena kita di sini namanya df ya. Nama df. Nama petnya df. Jadi kita pakai di sini df. Nah, ini df. Kemudian kita random state ya, perintahnya adalah random state. Oke, random state. Kemudian kita acak ini bebas angkanya, contoh 42 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita acak kita panggil ya f acak ini kita panggil di head ya. Head ini hanya menampilkan 5 record. Aslinya ada 2000 lebih, tapi ini hanya dikasih contoh aja sih 5 record. Ya, sebenarnya bisa kita lihatkan semua, tapi ini bikin penuh data aja. Nah, jadi saya cuma pakai mencontohkan aja ini 5 record gitu. Nah, oke. Terus
Oh, sebentar, error saya. Dikira random, salah tulis. Random. Pakai M ya. Random state. Oke, gitu ya. Random state. Nah, kita lihat ya. Kalau di posisi awal di datanya itu berurutan 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan membuat var data. Ini datanya, jadi dia dari nomor 1000 dia naik ke atas, 1300 naik ke atas dan seterusnya. Dia sudah nggak berurutan lagi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memberi perintah bagaimana untuk data ini kita membuat menjadi angka. Kalau ini tidak dirubah menjadi angka, nanti akan kesulitan kita memasukkan ke dalam formula algoritma atau model eh, di machine learning yang di situ agak susah. Nah, kita akan merubah angka-angka di sini. Bagaimana caranya merubah angka gitu ya. Nah, merubah angkanya kita pakai eh, eh, pakai ini ya, label encoder ya, kita nanti pakai label encoder. Oke, nah, label encoder. Label encoder, label encoder itu bagian dari ini ya, uh, Escalon juga dia utils juga yang punya gitu ya. Nah, kemudian uh, label encoder bukan, sorry ya, dia bukan bagian utils tapi dia sudah masuk ke preprocessing ya. Nah, bukan utils ya, preprocessing. Preprocessing ya, bagian dari preprocessing namanya label encoder. Oke, label encoder ya, gitu, label encoder. Nah, terus saya pakai import numpy. Numpy itu nanti digunakan untuk ini ya, aritmetik ya, perkalian, pembagian, nah, pengulangan, penjumlahan itu pakai di situ ya. Oke, kemudian saya tuliskan ini label encodernya, saya inisial sebuah variabel ya, saya pastikan di sini label encoder. Nah, kemudian selanjutnya berapa jumlah yang yang mau kita ganti dari jumlah ini ke bawah, ini berapa jumlahnya. Yang kita ganti adalah yang sex, smoker, sama region ya, tiga ini ya. Oke, nah, dari tiga ini eh, saya tulis di sini pakai kata-kata apa ya. Eh, kita pakai kata AB, ini bebas ya. Ya, kita membuat inisial variabel itu bebas ya. Oke, AB diambil dari DF acak, dataset yang sudah diacak. Oke, dataset yang sudah diacak. Nah, kita ambil dari dataset yang diacak, kemudian kita select ya, kita pilih kemudian yang tipe datanya ya, yang tipe datanya select, kemudian underscore ya. Select underscore the types. Oke, tipe datanya itu adalah kita keluarkan untuk yang number, jadi kita exclude. Oke, exclude, kemudian siku kita pakai numpy, kemudian yang datanya adalah number, datanya yang angka, kemudian kita titik columns. Oke, kemudian kita hanya ingin mendeteksi mana sih yang dari data-data ini yang eh, data-data ini yang bukan angka. Jadi syarat untuk dataset biar bisa kita gunakan di dalam sebuah model algoritma. Jadi kalau menurut mesin learning itu kan dia sebelum digunakan untuk prediksi, sebelum digunakan untuk classification gitu ya. Nah, itu harus diolah dulu algoritma ya, namanya kalau di dalam mesin learning itu model namanya. Oke. Nah, ini ada perulangan ya, for looping, proses for looping ya. For I itu variabel sebagai hour in. Nah, kemudian ini saya pakai ini AB nya berapa jumlahnya, itu pakai AB. Nah, kemudian saya ambil data acak ini ya. Oke, saya pastekan di sini.
data aja, kemudian mengikuti berapa proses perulangan I dari datasetnya gitu ya. Nah kemudian kita langsung fit transform ya deh. Fit transform itu apa? Kita rubah dari angka A ini, kita langsung membuat kategori angka dari masing-masing. Fit transform, oke, itu transform, kemudian diambil dari ini juga sih, data dari dataset, langsung berubah ke dalam datasetnya secara otomatis. Oke, nah seperti itu. Ini saya pastikan, ini kita lihat hasilnya. Play fit transform, kita run aja, nanti kalau error kita nampak lihat di posisi mana error. Tapi kelihatannya enggak sih. Oke, oh error. Oke, kita cek dia salah di mana. Data frame, select the type. Oke, salah tulisan di select the type. Nah, bukan the type, tapi ini bukan past tense, tapi present tense. Oke, kita cek lagi. Fit transformation argument J, fit transform. Oke, transform. Oke, transform di sini. Transform. Missing satu record positional argument J. Sebentar ya. Transformation required positional argument J. Oke, kita coba sebentar ya. Oke, jadi ini saya langsungkan ya. Jadi level ini oke. Nah, kita lihat dari datanya. Dari datanya di sini semuanya sudah berbentuk angka. Jadi ini yang namanya ketika di dalam website, di program itu kan tidak semuanya data berbentuk angka ya. Nah, tugas dari sebelum kita menyajikan suatu hasil dari satu data science ya, kita harus merubah dulu semuanya data dan menjadi angka. Nah, contohnya adalah ini ya, female itu 0, kemudian male itu 1, kemudian northwest itu 1, kemudian southwest itu, dan seterusnya. Dia sudah otomatis. No itu 0, yes itu 1. Nah, oke. Jadi seperti itu dia. Nah, terus selanjutnya, karena data kita ini adalah untuk bagaimana mengetahui data charts ini, data charts ini sebenarnya kita bisa melakukan normalisasi data, ya, normalisasi data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, satu dia kalau datanya banyak itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kemudian kalau dia datanya sedikit ya menggunakan namanya Shapiro gitu ya. Nah, oke. Dan ini juga kita ingin mengetahui ini datanya normal atau enggak gitu ya. Nah, oke, kita uji ya. Untuk mahasiswa yang bagian manajemen ya, untuk yang program studi manajemen mungkin biasanya kan
pasti kalian mendengar ya, Kolmogorov ya. Jadi ada namanya Kolmogorov, Kolmogorov Smirnov ya. Smirnov. Oke. Jadi saya pakai uji Kolmogorov Smirnov untuk normal atau enggak. Nah, kalau data setnya banyak itu sebenarnya enggak terlalu penting sih dia pakai uji normal atau enggak. Eh, gitu dia. Nah, oke. Pertama adalah kita hanya ingin tahu ya datanya normal atau enggak. Nanti kita selanjutnya kalau dia normal, kita bisa menggunakan standar mismatch. Kalau enggak, kita menggunakan standar scale gitu deh. Nah, oke. Terus nih, jadi kita pakai state kemudian import ya statistik ya, bagian statistik nih, karena kita datanya yang kita uji ini bukan data biner, jadi kita nggak bisa mengklasifikasi kecuali kalau kita buat kategori ya. Nah, terus kita tuliskan di sini Kolmogorov itu KS test ya, KS test. Oke. Terus kita punya state, kita buat variabel bebas namanya state KS, kemudian kita ada namanya p value ya, p value dari Kolmogorov Smirnov ini ya. Ya, kemudian p value, kemudian kita tuliskan di sini ke Kolmogorov test. Datanya kita ambil dari data acak. Oke, saya pastekan di sini ya. Oke, paste. Kemudian kita yang cek apa ya? Contoh yang saya cek adalah yang data ini ya, charge. Ya, karena kita kan berhubungan dengan ini ya, dengan charge ya. Kita pakai tanda kutip di sini. Oke, charge. Terus kita cek dia normal atau enggak. Normal. Nah, kemudian sudah kita print ya, print ya, statistik ini cuma kata-kata aja ya, ini cuma sebagai label gitu ya, sebagai label. Nah, nilainya itu adalah stat ya sini. Oke, kemudian saya kasih koma, kemudian nilai p value nya ya. Jadi sebagai acuannya itu dari p value, normal atau enggak itu tergantung dari nilai p value nya. Nah, p value nya itu diambil dari p value Kolmogorov Smirnov ya. Oke, gini deh. Nah, oke, selanjutnya. Oke. Nah, yang kita akan jadi pertanyaan itu teorinya itu adalah jika nanti sampai enggak ini, sampai ke apa namanya, sampai ke algoritmanya. Tapi ini adalah di machine learning itu ada beberapa tahapannya. Jadi sebelum kita masuk ke model itu harus ada tahap pre-processing. Ya, sebenarnya yang paling susah itu pre-processing ya, daripada kita hanya mengambil modelnya gitu. Oke. Nah, oke, kita selanjutnya adalah kita cek ini p value-nya. Value dari Kolmogorov Smirnov. Kemudian kalau dia nilainya lebih besar dari 0,5 gitu dia. 0,05 itu dia terdistribusi normal atau enggak gitu ya. Oke, kalau dia lebih besar dari 5 itu statusnya saya tulis judulnya title ya, itu adalah data is normally ya, saya tulis sebagai normally distributed nah, oke. Nah, kalau else, kalau enggak ya, kalau enggak ini saya tanda kutip ya, ini saya pastikan ya, jadi ini berarti tidak not distributed. Oke, seperti ini. Nah,
Terus selanjutnya udah kita langsung print ya. Ini distribusi normal atau enggak. Jadi, print dari judulnya. Tes. Kita cek aja. Kalau error nanti kita cek. Invalid line number 2. Okay. From Skype. Skype. Oke. Saya buru-buru jadi typo mungkin ya. Oke. Nah, statistik. Nah, kita lihat nilai p-value-nya 0,05. Karena dia lebih kecil, maka dia datanya ini tidak normal. Kenapa dia tidak normal? Sebenarnya sudah nampak di sini dia. Ya, datanya ini nggak normal. Kenapa dia normal? Itu datanya dia tersebar secara merata. Ya, tersebar secara merata. Tapi data ini tidak tersebar secara merata. Oke. Nah, ada beberapa langkah gitu ya. Untuk kalau mengatasi data itu tidak normal gitu ya. Nah, diantaranya adalah kita cek dulu yang namanya data outlier. Ya, kita cek dulu data outlier. Nah, data outlier. Nah, data outlier kita bisa lihat menggunakan grafik ya. Ya, itu yang menggunakan grafik. Ini cocok juga kalau kalian tampilkan di websitenya itu pakai grafik di Python itu menggunakan selain dari Matplotlib itu kita bisa menggunakan Seaborn namanya. Ya, Seaborn. Seaborn SPN lah. Saya kasih nama di sini SPN. Ya, kemudian SPN titik box box plot. Oke, kemudian datanya saya ambil yang data yang ini ya. Oke, saya pastikan di sini. Oke, di sini. Ya, oke, kita run dulu ya. Nah, ini ya hasilnya. Untuk kalau kita lihat nih ya data normal itu ada batasannya ada di sini. Ya, kemudian data yang tidak normal itu ternyata ada di sini. Dan di sini cukup banyak sih ya, data yang tidak normal gitu ya. Nah, untuk mengatasi data normal itu ada yang secara ekstrim itu ada di remove, dihapus ya. Tapi ada juga yang sayang, datanya nggak usah lah kita remove ya. Itu ada juga sih. Tapi diganti dengan nilai rata-rata gitu ya. Ada juga di para researcher atau para peneliti itu ada juga dia mengabaikan kalau jumlahnya sangat besar. Oke, sebenarnya ini jumlahnya cukup besar sih karena datasetnya sekitar 2 ribuan itu kan. Nah, oke. Nah, berikutnya adalah kita bisa cek nih sebenarnya jumlahnya ini ada berapa sih ya untuk yang data yang di luar dari batas nih. Outlier itu kan artinya data yang di luar dari kewajaran normal secara kebiasaan dari customernya itu ya. Mungkin ini data yang di nasabah-nasabah tertentu di customer-customer tertentu biayanya sangat besar gitu ya. Mungkin ternyata ada penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan biaya sangat besar. Nah, gitu ya. Jadi susah juga kalau kita mengabaikan juga datanya sih gitu. Nah, kalau kita mau cek di sini ya. Cek. Ini kita tulis di sini Q1, ini Q2, ini Q3, ini batas bawah, ini batas maksimalnya. Gitu ya. Nah, di Q1 itu adalah data just di sini ini data setnya. Oke, data setnya. Kemudian kita kuantil. Ya, kuantil dari 25%. Ya, diambil dari 25% itu 0,25 ya. Oke. Kemudian ini saya pastikan lagi 25%. Kalau di sini itu 75%. Ya, ambil 75%. Nah, kemudian jarak antara Q3 sama Q1 yang normalnya itu adalah kita kasih namanya IQR. Nah, itu sama dengan dari Q3 ini dikurangi dengan Q1. Oke. Nah, kayak gitu ya. Kalau kita cek print, ya kita cek print Q. Oke, saya pastikan ini 1, ini 2, ini 3.
Q3 Q1 bisa Q3 is not defined. Oh, ini bukan ini perlu saya ganti ya. Q3 yang paling atasnya. Klik run lagi. 4687,8. Q2-nya, Q2-nya enggak ada. Jadi ini bukan Q2, tapi bagian tengahnya ini saya kasih ini bukan IQR-nya ya. Variabelnya namanya IQ. Oke, kayak gitu. Nah, terus kita lihat garis batasnya di sini. Oke, ya, materi kita ini sebenarnya nggak bisa cuma 1 jam 2 jam sih. Ini agak panjang sih. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Eh, nah, selanjutnya adalah kita ingin lihat apa namanya lower edge ya, batas bawah itu ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja biar mudah dipahami ya. Di sini ada batas min. Ini rumusnya adalah Q1 minus 1,5 dikali dengan nilai dari EQR. Oke, seperti ini. Pastikan aja. Terus sudah gitu ya. Ini saya printkan datanya. Saya print means saya paste ini copy, ini paste, terus ini pastekan lagi. Ini bukan means tapi ini kita ambil maksimumnya itu adalah Q3 ya. Dari Q3 plus dengan 1,5 dikali 1,5 dikali IQR kali itu pakai bintang. Oke, ini max. Oke, terus nah kita akan menghitung berapa jumlah data yang di luar di sini ya. Kita mau menginformasikan ya. Jadi kadang kita sepelekan ya, tapi kita butuh nih sebenarnya di luar yang nggak normal, data-data punya customer itu apa saja ya. Oke, nah kita ambil dulu datasetnya. Oke, datasetnya seperti ini. Kemudian kita pakai data yang charts. Saya copy aja. Kemudian saya masukkan di sini. Ya, ini kalau selesai nanti bisa jadi satu jurnal internasional. Oke, nah di F charts, di F charts di sini kalau dia kurang dari batas min. Oke, kemudian atau gitu ya, nih atau saya pastikan di sini, saya copy, atau lebih besar dari yang max-nya. Oke, yang max-nya kita cek dulu kurung buka kurung tutupnya. Ini kurung buka tutup sini ya, saya terus satu lagi. Nah, terus sini atau lebih besar dari batas max. Nah, kemudian kita hitung ya, pakai count. Oke, kita pakai count kurung buka kurung tutup. Oke, kita coba cek. Ada salah penulisan ya, baca kurung buka kurung tutup valid. Oke, ini lebih besar n ini atau pakai or ya. Oke, sudah. Nah, datanya di sini. Oke, kita lihat ini. Datanya ternyata dari data set ini itu bisa diketahui bahwa customer dari
yang mengikuti asuransi. Ya, begitu asuransi itu jumlahnya ada 296 data yang tidak wajar dari 2000-an gitu ya, dari 2000-an. Jadi kalau kita hitung ya, kalau kita hitung dari data nasabah itu ada 2772 ya, 2772 ya, 2772 kemudian kita kurangi 296 itu eh, kalau kita mau hapus itu tersisa 2476 gitu ya, tapi kita tetap pakai sih gitu ya sebenarnya. Oke, oke, baik. Nah, eh, langkah selanjutnya, data ini data yang nggak normal. Jadi kita nanti saya akan pakai menggunakan min max untuk scalar. Jadi min max scalar itu seperti ini ya. Jadi ini ada 01, ini ada 29, ini ada 49, ini ada 8998. Ini kan nggak standar. Jadi gimana kita nilainya hampir didekatkan ya. Pakai menggunakan 10, lebih dekat ke 10. Nah, kita pakai menggunakan itu istilahnya di dalam ini ya, apa namanya, data science itu adalah kita mengatur standardize. Nah, itu bagian dari pre-processing. Ya, itu bagian dari pre-processing. Oke, pre-processing sudah kita pakai belum? Sebentar, ya saya tulis saja dulu. From scalar, ya, from scalar, kemudian import pre-processing. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kita percepat ya. Ya, percepatnya adalah ada beberapa processing, mungkin saya loncatin aja dulu ya. Nah, gini aja. Sekalian import. Kita masuk ke splitting aja. Ya, splitting. Oke, splitting data ya. Splitting data. Jadi ini ada scalan, kemudian ini model, kemudian kita selection untuk import train. Oke, ini penting ketika train, kemudian ada test, kemudian ada split. Oke, ada split. Oke, terus selanjutnya adalah kita tentukan dulu mana yang jadi independen sama dependennya. Ya, biasanya menggunakan X sama Y. Nanti untuk prediksinya itu nanti hasilnya itu di Y. Ya, hasilnya di Y. Kemudian X-nya ini, karena kita loncatin, kita tetap pakai data ini ya, DF ya. Ya, DF. Kemudian yang pertama itu adalah kita drop ya, kita drop untuk yang charge. Oke. Kita drop untuk yang charge. Nah, kemudian untuk yang Y-nya itu kita ambil khusus data ini yang biayanya itu ya. Ya, khusus data yang biayanya. Oke. Terus tapi nggak cukup waktunya gitu ya. Nah, oke, kita lanjut aja. Jadi untuk proses split data ini penting ya, split data. Nah, split data itu kita membagi menjadi ada train ya, kemudian ada X test ya. Oke. Kemudian ada Y trainnya, data latih, data uji gitu ya. Nah, ini ada Y trainnya, kemudian ada Y testnya. Oke, kemudian sama dengan
Ini saya pastikan di sini aja. Train test split. Train test split. Kemudian kita ambil x, y, ukuran tesnya, size-nya. Oke, ukuran size-nya bebas, ada yang 0,1 10% banding 90%, ada yang semakin kecil tuh semakin bagus ya, semakin kecil semakin bagus, atau saya ambil 20% nya untuk tesnya. Nah kemudian milihnya bebas, jadi saya gunakan random ya, random state ya, random state. Angkanya bebas juga, ini 42. Nah, oke, start. Di sini ada error charge. df acak drop. df acak drop x sama dengan charge axis koma ini. Ini bukan kurung siku ya, bukan kurung siku tapi dia kurung buka. Oke, kita klik run lagi ya. Nah, oke, sudah clear. Jadi kita dari sini aja itu sudah tinggal kita pakai ini datanya. Kalau kita ingin lihat ya, extreme itu apa saja gitu ya. Tinggal kita tulis aja di sini. Extreme itu apa? Nah, head. Ini train. Nih data yang kita latih ini contohnya ada 5 ditunjukkan. Kemudian kita ingin lihat apa lagi yang data yang di tesnya gitu ya. Kita klik head aja di situ. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu. Kalau udah ketemu kita dapat X train sama X test, ini sudah kita bisa masukkan ke model mana apa aja yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, oke, kita model apa saja. Oke, kita pakai metode apa ya? Contoh, kita bisa menggunakan linear regression, kita bisa menggunakan decision tree. Ya. Decision tree itu bukan klasifikasi aja, tapi decision tree itu ada bagian regression, itu ada decision tree regression namanya, gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan naive Bayes. Naive Bayes itu bukan bagian klasifikasi saja, dia juga ada regression juga ada, gitu ya. Oke. Oke, kemudian uh, saya tuliskan ya, from escalon ya. Escalon saya pakai escalon regression aja dulu ya, linear regression aja dulu. Nanti bisa ganti-ganti ya. Linear model import linear regression. Oke, kemudian saya kasih nama LR model ya. Nah, kita sudah masuk ke modelnya sih. Ini adalah tahapan ketika kita mau ini ya, kita mau apa namanya, itu adalah cawan bukan, nah, gitu dia. Kalau dia cawan ya gimana nih, itu cawan atau enggak. Jadi kita itu namanya adalah bagian model gitu dia. Isinya adalah yang mau kita pakai train gitu ya. Nah, oke, saya gunakan ini ya, ini regressionnya. Kemudian ini saya pastikan di sini berubah kurung tutup, kemudian kita fitkan. Ini saya copy paste, pastikan kita fit. Terus apa yang mau kita uji? Yang kita uji adalah extrain sama y train ya. Data usia ini ya, ini trainnya, saya pastikan di sini ya.
constraint-nya yang kita pakai, yang kita linearkan X-ray-nya, kemudian sama Y-nya. Y-nya itu apa? Y-nya itu ininya charge-nya tadi. Oke, charge-nya tadi. Oke, seperti itu ya. Nah, terus eh, sebentar. Kita pakai apa yang simple ya? Eh, nanti ya masih ada lagi tahap evaluasi sebenarnya. Ya, tahap evaluasi. Kita coba run dulu ya. Oke, run-nya bisa. Linear regression-nya sudah oke model. Nah, kalau kita mau cek evaluasinya untuk bagian regression itu ada MSE, RMSE, kemudian ada MAE, ya. Kemudian kita bisa cek juga R square gitu ya. Itu untuk evaluasi. Tapi kalau di classification itu ada accuracy F1. Nah, itu kalau classification. Tapi kalau regression enggak gitu. Nah, terus eh, kita mau tampilkan gambar atau mau nilai kita ambil ini ya, cepatnya kita ambil rumusnya aja dulu ya. Nah, kita ambil rumusnya aja dulu ya, intercepts atau formula yang bisa di embedded ya di dalam suatu model website. Nah, intercept. Nah, ini ada intercept. Kita kasih nama ini kita pakai LR model. Berarti ini saya masukkan LR model. Oke, LR model kemudian titik intercept. Oke, terus ada koefisien juga. Koefisien. Oke, sama dengan ini ya, LR model titik ini kita pastikan koefisien. Kita ingin lihat nilai koefisiennya. Nilai koefisien itu nilai hubungan ya. Ya, koef. Nah, oke langsung aja kita cetak ya. Print. Ini mungkin terakhir ya. Untuk ini aja. Masih banyak nih sebenarnya mungkin bisa kita praktekkan. Oke, ini terakhir ya. Nah, dari rumusnya itu adalah biaya itu charge gitu ya. Charge itu sama dengan ya kita kasih kurung perawat 0. Ini saya mau buat meringkas 2 digit di belakang koma aja. 0,02 float. Oke, 0,02 float. Kemudian ini kita hapuskan ya. Terus habis itu kita ini ya. Jadi kita apa sih X ya. Jadi ini ada X. Oke, ini ada X. Saya ini ya. Kita pemudah dulu ya. Ini X, kemudian ada sex, kemudian ada AME, kemudian ada children, kemudian ada lagi smoke, merokok atau tidak gitu ya. Kemudian dia berada di wilayah mana, region. Oke, kita nah terus angkanya ini saya pastikan di sini. Ini X ya, kita copy pastekan. Saya belum buka, belum tutup dulu ya. Oke, ini kasih depan di X ya, tapi ini kita ambil nomor 1 ya. Ya, itu dia. Nah, terus ini saya kasih karakter kali ya, kali X. Nah, kemudian ini saya copy paste ya. Nah, ini kurung buka, saya pastekan di sini. Saya kurung tutup. Oke, kemudian ini kita ambil nomor 2. Kurung buka, saya pastekan ya. Ini terus ini nomor 3. Ya, sedikit lagi ya. Biar ini nggak ada tanya jawab ya. Pak Dwi, oke kan? Oke, ini ada children. Oke, kurung buka, kurung tutup.
kemudian ini nomor 4. Oke, ini nomor 4. Terus kemudian ini nomor 5 ya, smoke. Oke, smoke itu nomor 5. Kemudian terakhir region. Ini udah selesai. Tapi ini masih belum tahap evaluation ya. Pastikan di sini. Ini nomor 6. Oke, terus region, kemudian tanda kutip, kita kasih format dulu. Format intercept. Format intercept. Oke, tutup. Nah, kemudian kita panggil koefisien ya. Koefisiennya mana dia? Ini ya. Ini koefisiennya kita panggil di sini. Koefisien ke berapa itu dia. Oke, kita tutup poin 1, 2, 3, 4, 5, 5, kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi 4 kolom ya, 4 feature, 5 feature. Oke, baik, kita tes. Model coefficient. Ini harusnya kita kasih underscore. Nah, udah. Kita sampai di sini dulu ya. Jadi kita menghasilkan suatu suatu formula untuk memprediksi charge, gitu ya, prediksi charge. Nah, jadi kalau dari data ini ya, itu kalau kita lihat sih paling besar di mana ya? Di smoker ya. Smoker. Ya, smoker. Artinya nasabah yang dia perokok, gitu ya, dia mempunyai bobot nilai yang berpengaruh terhadap pembiayaan kesehatan, gitu ya. Oke, begitu deh. Oke, ini formula yang bisa kita pakai ketika untuk memprediksi suatu charge. Oke, baik. Nah, sebenarnya masih ada lagi, kita bisa menggambar tentang evaluasi ya. Kemudian kita bisa gunakan untuk mode yang lain. Ya, tapi waktu kita nggak cukup ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Sasa, terima kasih.